Penelitian untuk pengobatan COVID-19 terus dilakukan sejak pandemi merebak. Salah satu yang diteliti adalah penggunaan pil kina yang biasa dijadikan obat malaria. Wah, bener nggak ya pil kina bisa mengobati COVID-19? Kita cari tahu dulu yuk, pil kina tuh sebetulnya apa sih? Ini dia asal mula pil kina, yaitu kulit pohon kina. Kulit kina yang sudah terkumpul lanjut dijemur selama 10 hari. Oke, sip. Setelah benar-benar kering, kulit kina akan dialirkan melalui konveyor masuk ke mesin penggilingan. Dari 1 ton kulit kina basah setelah digiling akan menjadi 250 kg serbuk kina. Tapi serbuk kulit kina yang dihasilkan belum halus ya, jadi masih agak kasar. Masih harus diekstrak untuk menghasilkan garam kina. Dalam kulit kina terdapat kandungan kinin yang berbeda-beda, makanya harus dianalisa terlebih dahulu. Oke sip, kalau sudah ketemu hasil campuran yang sesuai, serbuk kulit kina yang masih agak kasar digiling lagi sampai halus menyerupai tepung. Selanjutnya tepung kina akan diproses maserasi yang bertujuan untuk mempermudah proses ekstraksi. Oke, lanjut ke proses ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak encer seperti ini. Nah, ekstrak encer ini akan diisolasi untuk memisahkan senyawa alkaloid kina, yaitu kinin, kinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Untuk obat malaria, kandungan kininlah yang digunakan. Larutan ekstrak encer harus dipekatkan, lalu diekstraksi dengan larutan asam sulfat. Nah, sebutannya kinin bisulfat atau kina bisulfat. Setelah itu masih ada proses pengkristalan. Cairan kina bisulfat didiamkan di bak penampungan selama 4 hari sampai berubah menjadi kristal padat seperti ini nih. Lalu masukkan kinin krut ke dalam mesin penyaring. Selanjutnya melalui proses purifikasi atau pemurnian di tabung reaktor, kinin krut yang masih kecoklatan dilarutkan dalam air murni yang ditambahkan karbon aktif supaya warnanya jadi putih. Larutan disaring dan dialirkan ke tangki kristalisator. Sip deh, kita saring kristal garam kina dengan centrifuge selama 1 jam. Tuh, warnanya sudah kelihatan jadi lebih putih kan? Inilah yang disebut kina sulfat. Setelah disaring, kina sulfat akan dikeringkan dengan mesin FBD atau fluid bed dryer selama 30 menit. Garam kina yang sudah kering diayak dan dicampurkan, langsung dikemas deh. Nah, sahabat Unyil kan udah tahu gimana proses pembuatan dari bahan baku kulit kina sampai jadi garam kina. Nah, biasanya kalau dalam industri farmasi itu dijadikan lagi pil kina kayak gini nih, yang biasanya digunakan untuk obat malaria. Kinin sulfat, zat yang terkandung dalam pil kina ini, terkenal secara turun-temurun di masyarakat untuk meredakan demam malaria. Tapi ada juga loh obat malaria lain namanya kloroquine. Bulan Februari 2020 lalu, pemerintah Cina dan para peneliti menguji kloroquine fosfat ke 100 pasien. Hasilnya, kloroquine fosfat mampu menghambat penyebaran virus dan pasien lebih cepat pulih. Jadi, pil kina yang biasa jadi obat malaria tuh bisa nggak ya untuk mengobati COVID-19? Sekarang dalam masa pandemi, kloroquine itu digunakan untuk terapi pengobatan COVID. Tapi kalau quinine itu belum tentu. Kalau quinine mau dijadikan obat untuk pengobatan COVID, itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap penelitiannya untuk pengembangan dan penemuan obat baru. Tahap kedua itu tahap praklinik. Ketiga itu nanti ada tahap klinik, baru bisa dibuktikan. Nah, begitulah penjelasannya teman-teman. Kalau ngomongin soal tanaman kina, ternyata sejak tahun 1940-an, pas masa Perang Dunia, Indonesia lah penghasil kulit kina terbesar di dunia. Bahkan bisa mencukupi 90% kebutuhan kina di dunia. Wih. Tanaman kina paling baik tumbuh di lokasi beriklim lembab, bersuhu 13,5 sampai 21 derajat Celcius dengan ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut.
Usro, mau kemana Sro? Kok nggak pakai masker sih? Cuma mau ke warung Po Ipe aja kok, Nyil. Deket ini kan. Ya, walaupun deket, selalu ingat 3M dong Sro. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Sro. Oh, pantesan kita ngobrolnya jauh-jauhan. Ternyata lagi jaga jarak ya. Ya udah nih, Penyil kasih maskernya deh. Tapi lain kali jangan sampai lupa ya. Teman-teman di rumah juga selalu ingat 3M kalau lagi di